Halo, shalom, shalom saudara. Kita berjumpa lagi dengan saya untuk saat ini. Kita mau ibol, kita mau ibadah online lagi, kita mau khotbah online lagi buat saudara. Saya tak henti-hentinya melayani untuk ibol ini, untuk ibadah online, khotbah online saat ini. Saudara perlu tahu, memang di sini yang kita inginkan dengan belajar bersama adalah dengan ibadah online dan belajar online. Dengan saya kembali kita berdoa pada saat hari ini. Kita ibadah sama Tuhan. Oh haleluya Tuhan, Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga, tempatmu yang maha tinggi. Engkau boleh memimpin kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Ambil alih acara ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu boleh ada di sini Tuhan, boleh ada di tempat ini. Tuhan, hadirat-Mu yang dari atas boleh ada di sini Tuhan. Biarlah ibadah online yang berasal dari-Mu ini Tuhan, boleh terlaksana dengan baik Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Saudara yang mendengarkan ibadah ini, saudara yang kesusahan boleh mendapat kesenangan. Saudara yang dapat jalan buntu boleh dibuka jalan oleh Tuhan. Saudara yang hidupnya selalu dalam pekerjaan untuk dunia, pekerjaan apapun untuk dunia, boleh dijamah oleh Tuhan, boleh dilawat oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berasal dari tempat maha tinggi. Kita boleh mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, kita boleh bersyukur pada Tuhan atas apa yang telah kita alami sampai saat ini. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus yang memberkati kita masing-masing satu persatu pada saat hari ini yang mendengarkan ibadah online ini. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, jumpa lagi dengan saya pada saat ini. Saya saat ini akan membawakan tema perlu tahu, supaya saudara yang tidak tahu, saudara boleh mendapat pengetahuan yang berasal dari Alkitab. Saudara, siapapun saudara di sini, apakah Anda ingin disayangi Tuhan? Apakah saudara ingin dicintai oleh Tuhan? Saudara boleh menaruh cinta-cinta saudara terlebih dahulu pada Tuhan. Maka Tuhan Yesus yang Maha Pengasih akan membalas kita dengan cinta kasih-Nya yang berlimpah-limpah. Amin saudara, kita telah dibalas oleh Tuhan dengan cinta kasih-Nya yang berlimpah-limpah. Saudara yang mau disayang Tuhan, saudara perlu tahu bahwa Tuhan kita, Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang maha penyayang. Kepeluk tangan buat Tuhan. Beri kemuliaan yang mulia Raja kita, supaya kita boleh mulia. Saudara, yang kita perlu tahu di sini, kita langsung saja saudara. Karena ibadah online yang saya alami ini tidak dengan biaya orang lain, melainkan dengan biaya saya sendiri. Ibadah online ini memang saya tak henti-hentinya menyisihkan uang untuk melakukan ibadah online demi kelancaran ibadah ini. Ada berkat sedikit, kita syukuri untuk hari ini yang belum tahu. Saudara kalau punya berkat sedikit, punya berkat 100.000, punya berkat 1 lembar, kita perlu syukuri. Kalau saudara punya berkat yang lebih banyak lagi, saudara pun juga harus bersyukur sama Tuhan Yesus. Karena saudara di sini, hidup saudara untuk saat ini sudah penting, sudah saat-saat penting, sudah masa-masa urgent. Saudara perlu tahu juga angka 66. Angka 66 itu berasal dari mana? Angka 66 ternyata didapat dari orang yang sangat baik saudara. Saudara jangan sangka kehidupan ini baik-baik saja. Bencana-bencana alam banyak terjadi, sakit penyakit COVID, sakit penyakit virus apapun akan masuk di dunia ini. Akan tetapi kita anak-anak Tuhan, kita yang sudah disebut anak-anak Tuhan, sampai saat ini saudara yang belajar untuk mengejar bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan, jangan diambil gampangnya saja. Yang akan saya ambil di sini adalah yang sulitnya saudara. Yang saya sulitnya saudara di sini seperti tokoh raja saudara. Sini saya ambil dari Alkitab, yaitu Raja-Raja 11 ayat yang Raja-Raja 10. Dari Raja-Raja yang ke-10 ayat yang ke-14. Saudara boleh buka Alkitab seperti saya. Saudara boleh buka terlebih dahulu Alkitabnya. Alkitabnya dikeluarkan. Kalau saya ibadah dengan sungguh-sungguh, saya dengan
biaya sendiri melayani. Saya tak henti-hentinya, tak capek-capeknya. Sebetulnya Bapak kok gak capek Pak melayani? Saya tidak capek melayani Tuhan Yesus Kristus. Dengan biaya yang saya pakai sendiri. Saya tidak capek untuk melayani sampai saat ini. Saya tetap membantu orang-orang, tetap membantu mereka-mereka yang kadang untuk makan aja sulit. Saya setiap hari membantu dengan berbagi dengan sesama, dengan berbagi makanan dengan sesama. Oleh karena itu kalau saudara ingin dicintai Tuhan, tetap berbagi dengan sesama. Saudara, di sini angka 66 ternyata berasal dari Raja Salomo. Angka 66 itu saudara, kalau saudara baca Alkitab dengan keseluruhan, Raja Salomo itu adalah raja yang dikasihi Tuhan. Hikmatnya yang begitu luas. Saudara boleh punya hikmat seperti Salomo untuk bekerja. Akan tetapi yang diminta Tuhan, saudara perlu garis bawahi, yang diminta Tuhan setiap hari adalah kita menyembah dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan secara langsung, supaya berkat-berkatnya yang indah diturunkan. Dan kalau berkat-berkat yang indah itu diturunkan setiap hari, kita tetap bersyukur, tetap menyembah, bukan menyalahgunakan berkat yang diberikan pada kita. Jangan sampai disalahgunakan, karena pada saat zaman raja-raja dahulu, beberapa banyak raja menyakiti hati Tuhan, sering menyakitkan hati Tuhan. Bahkan Salomo ini pun juga menyakitkan hati Tuhan. Salomo ini sebetulnya dia tidak jahat, sebetulnya dia orang yang berhikmat, sebetulnya dia yang taat sama Tuhan, yang takut sama Tuhan, hidupnya yang harus takut sama Tuhan, yang cinta sama Tuhan, I love you sama Tuhan. Salomo ini hambanya yang taat dan setia setiap hari memuji-muji Tuhan. Akan tetapi pada saat berkatnya sudah turun, saudara, pada saat berkatnya sudah turun, Salomo ini menjadi kacau pikirannya. Salomo ini berubah arah dari yang setia menyembah Tuhan, melakukan kejahatan, melakukan rodi. Salomo ini orang yang jahat. Salomo ini orang yang jahat. Dia dengan keadaannya yang sangat kaya, dengan iblis yang memasukinya, dia berubah jadi sangat jahat. Dia melakukan rodi. Memang rodi ini mungkin bukan berasal dari Salomo, dari dulu sudah ada. Tetapi rodi di sini di Alkitab pada saat di Raja-Raja satu raja-raja ini, Salomo melakukan rodi. Saudara perlu tahu rodi itu apa. Di ibadah online ini memang saya bahas tentang rodi itu adalah kerja paksa. Makanya Salomo punya harta begitu banyak. Dia mengerjakan hamba-hamba yang tidak tahu menau akan menyuruh orang-orang bodoh untuk bekerja rodi dengan secara paksa, saudara. Di sini Salomo sampai banyak dan emasnya sampai banyak. Salomo melaksanakan kekejian dengan memiliki sekitaran 700 istri dan 300 gundik, saudara. Salomo melakukan kejahatan dengan berzina. Bahkan kejahatannya yang sangat menyakitkan hati Tuhan dan menjijikkan Tuhan. Dia menyembah berhala. Dia pindah dari Tuhan yang satu ke Tuhan yang lain. Pada saat dia merasakan kekayaan, merasakan diberkati Tuhan. Jadi saudara, pada saat dia merasakan kekayaan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Oleh sebab itu Salomo, saudara, Salomo kacau. Dan pada saat akhir hidupnya, angka 666 yang saya bahas, kita buka 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Ayo kita baca bersama-sama. Angka 666 itu berasal dari Raja Salomo. Di sini kita baca, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Jadi 666 itu angka itu berasal dari Salomo yang mungkin suatu saat akan terpasangkan pada chip untuk
manusia di zamannya yang susah. Sebetulnya kalau ngomong kesulitan, ngomong pada saat zaman yang susah, sudah saya alami. Bahkan kotoran hewan, kotoran burung merpati berharga sangat tinggi pada waktu itu untuk dimakan. Pada saat terjadi kelaparan hebat, kotoran sampai laku dengan harga tinggi. Semuanya terdapat di kitab Raja-Raja, saudara. Saudara di sini boleh tahu tentang pembelajaran. Mari kita belajar bersama di sini. Jangan tahu yang enak-enaknya saja di luar, yang begitu banyak enaknya. Saya sendiri bisa membawakan yang enak-enak kalau untuk demi uang. Akan tetapi saya asli, saya tidak membawakan firman ini demi uang. Saya tidak mengharapkan persembahan-persembahan kasih. Di tempat saya tidak ada persembahan sama sekali. Dan di Alkitab ada yang berkata sudah cukup. Kalau orang sudah merasa cukup, tidak perlu adakan persembahan lagi. Saya membawakan di sini melayani dengan asli. Saya melayani dengan sungguh-sungguh. Dan di sini saudara perlu belajar. Pada saat kelaparan hebat, ada mujizat yang berasal dari Tuhan. Bahan makanan terbaik hanya seharga Rp1 sepeser-peser saja waktu itu. Pokoknya tidak ada harganya, sangat murah sekali. Bahan makanan yang terbaik waktu itu termasuk gula jeleh. Untuk tepung terutama itu sangat murah. Tepung yang digunakan sampai saat ini untuk membuat roti, untuk membuat pabrik roti, untuk apa-apa di sini. Katakan pada saat zaman kelaparan berakhir itu, orang yang percaya kepadaku akan mendapat berkat makanan hampir secara gratis. Ada dua penjaga yang tidak percaya. Mereka mati terinjak-injak, dan yang percaya akan Tuhan menerima berkat-berkat yang berasal dari Tuhan secara gratis. Saudara, hidup saudara untuk saat ini yang memang kita butuhkan adalah pengangkatan untuk Tuhan, pengangkatan bersama dengan Tuhan Yesus. Apakah saudara ingin hidup bersama dengan Tuhan? Kalau memang sudah zaman pengangkatan, yang memang pemborong apartemen, pemborong hotel, yang punya hotel, itu semua harus dilupakan. Untuk saat ini saudara perlu tahu, ada dua sahabat, Elia dan Elisa. Elia adalah seorang nabi Tuhan yang dikasihani. Di sini pun akan saya tunjukkan bahwa saudara memang pernah mendengar Elia, Pak. Elia itu memang diangkat ke surga. Saudara, tentang Elia mungkin saudara tahu diangkat dengan dagingnya, tapi di sini tidak, saudara. Saudara boleh buka 2 Raja-Raja 11, 2 Raja-Raja 11. 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-11. Minta maaf saudara. 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-11. Saudara boleh baca. 2 Raja-Raja yang kedua ayatnya yang ke-11. Saudara boleh baca perlahan-lahan di sini. Memang saya di sini akan saya bawakan secara dengan Alkitab ya. Saya juga membaca Alkitab. Saudara buka Alkitabnya saudara. Saudara, saya membawakan yang berasal dari Alkitab semua ya. 2 Raja-Raja ayat 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Beri kemuliaan sama Tuhan terlebih dahulu. Saudara mau tahu hal penting yang ketiga? Beri kemuliaan dulu sama Tuhan. Sekali lagi karena Tuhan itu baik. Saudara bisa bayangkan. Kalau memang orang yang diangkat dalam api, kalau tidak mendapat perlindungan Tuhan, mereka habis. Kalau tidak diangkat, habis. Tapi kalau diangkat bersama dengan kereta berapi dan kuda berapi, yang diangkat adalah rohnya saja, tubuhnya, dagingnya menjadi arang, gosong, hitam semua, gosong, dagingnya gosong sama tulang-tulangnya. Akan tapi rohnya yang baik, yang bersinar di hadapan Tuhan, yang mulia di hadapan Tuhan, dia sering memuliakan nama Tuhan, maka rohnya naik secara mulia dan dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Yang apa? Beri kemuliaan dulu. Tuhan Yesus yang maha mulia bagi kita. Kemuliaan Tuhan melebihi segala-galanya. Kasih karunia Tuhan melebihi segala-galanya. Oleh sebab itu, yang kita pikirkan bagaimana Tuhan hidup saya, hidup jemaat yang ada di sini bisa hidup bersama Tuhan pada saat nanti. Bersama dengan 144.000 pada saat pengangkatan. Saudara kalau tidak mendapat pengangkatan akan sengsara di hari-hari yang akan selanjutnya. Mungkin bahan makanan akan lebih mahal atau segala. Tapi saudara yang kita pikirkan untuk hidup sehari-hari ini, masa-masa penantian ini adalah pikirkan selalu cara bagaimana Tuhan anakmu bisa kembali kepadamu ya Bapa. Bagaimana Anda bisa berkumpul kembali pada Bapa. Lakukan kehendak Tuhan, yaitu bersekutu bersama Tuhan, cinta Tuhan, bersama Tuhan, connect, terhubung sama Tuhan. Kalau saudara sudah connect, terhubung sama Tuhan, kalau ada orang yang bersalah, saudara pasti bisa mengampuni. Ini contoh saja antara daging dan roh. Kalau Anda punya teman yang bersalah kepada Anda, dalam hal ini Anda harus orangnya bersalah kepada Anda harus dapat mengampuni. Tapi jangan mengampuni secara daging. Kalau saya dahulu ada apa-apa sering mengampuni dengan daging. Yang mengampuni dengan daging bagaimana? Mengampuni dengan daging itu wislah tak ampuni gitu ya saudara. Dalam hal ini kalau saudara mengatakan dalam hal mengampuni, saudara jangan mengampuni saja dari daging, melainkan mengampuni dari lahir, dari daging dan batin dan hati Anda yang paling dalam. Jadi ada dua, mengampuni dari lahir, dari daging, mengampuni dari daging dan dari hati yang paling dalam. Maka Tuhanmu yang ada di atas akan mengampuni saudara dan hidup saudara didapati kudus, didapati tidak bercacat. Yang diinginkan oleh Tuhan, manusia yang akan diperoleh oleh Tuhan, yang diambil oleh Tuhan adalah yang kudus dan tidak bercacat. Oleh sebab itu saudara, hari-hari ini masa penantian ini yang penting yang saya ajarkan juga perintah-perintah Tuhan, yaitu tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu di 1 atau Tesalonika perjanjian baru ada tetaplah bersyukur di situ. Saudara ya, ada firman ayat pendek, tetaplah bersyukur. Saudara selalu bersyukur. Hidup saudara selalu bersyukur. Boleh Anda melakukan syukur. Dan jangan bersyukur saja. Saudara harus punya pengharapan. Pengharapan kepada Allah supaya hidup Anda dipilih oleh Allah. Berharaplah terus ya Tuhan, aku ini anakmu Tuhan. Apa saja yang kamu minta, konsentrasilah, bukan minta hal-hal dunia, tetapi mintalah hal-hal rohani, mintalah hal-hal yang berketuhanan, mintalah hal-hal yang hidup bersama Tuhan. Jadi saudara, kekhawatiran akan dunia fana ini, akan penyakit, akan kelaparan, akan bencana alam, akan apapun yang terjadi, saudara tidak khawatir. Kalau hidup Anda sudah polos, sudah suci, bersih, kudus, hidup Anda akan dipilih oleh Tuhan. Beri kemuliaan sama Tuhan kita. Beri kemuliaan terlebih dahulu. Kenapa kok saya ngomong Tuhan memilih Anda yang kudus? Beri kemuliaan dulu. Jawabannya adalah Tuhan itu kudus. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu melainkan makhluk roh yang setiap hari terhubung dengan kita, terkoneksi, menerima laporan-laporan kita setiap hari untuk terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan pembicaraan kita. Tapi Pak, saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Bagaimana Pak? Ada masalah. Tidak mampu untuk melakukan hidup-hidup yang seperti Bapak, yang hidup kudus, hidup suci. Saudara harus memiliki iman yang lebih, iman yang sempurna. Bukan itu saja, saudara. Yang saya rasakan di sini, iman yang sempurna tidak cukup. Yang saya baca di Alkitab, kita perlu belajar bersama-sama. Iman yang sempurna, memiliki iman yang besar, iman yang sempurna tidak cukup kalau tidak plus. Jadi saudara, iman saudara harus plus dengan kasih. Plus, saudara punya iman yang besar, harus saudara tambah dengan kasih. Saudara, kalau saudara punya iman yang kasih kepada Tuhan, plus aku mengasihimu Tuhan, imanmu akan tertanam seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang
dengan plusnya mengasihi Tuhan sehari-hari. Pada saat dia disuruh menyembah berhala, dia tidak menyembah berhala, melainkan dia berjawab, sekalipun aku harus mati, aku tetap mengikuti Engkau Tuhan. Artinya begini, orang yang seperti itu yang diangkat oleh Tuhan, sekalipun aku harus mati untuk Tuhan, sebagai seorang pahlawan Tuhan, kita akan diangkat oleh Tuhan dalam keadaan yang tidak bercacat. Sadrak, Mesak, dan Abednego merasakan. Saudara boleh rasakan dalam hati, rasakan iman Sadrak, rasakan iman Mesak, rasakan iman Abednego. Nikmati, rasakan dalam hati iman sebesar ini yang plus dengan kasih akan membawaku kepada Tuhan, hidup mulia bersama Tuhan di surga. Karena hal-hal yang penting ikut Tuhan ke surga adalah seperti Nabi Elia, kita mendapat pengangkatan bersama dengan kereta berapi dan kuda berapi dengan tidak ada daging, melainkan roh kita yang terangkat ke surga. Saudara di sini, Tuhan kita maha mulia, Tuhan menyayangi saudara, Tuhan yang memberi kekuatan saudara hidup. Oleh karena itu laksanakan selalu bersyukur, berharap sama Tuhan. Haleluya saudara, amin saudara, jelas saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang indah ini Tuhan. Untuk saat ini ibadah online telah berhenti Tuhan, dan ketemu pada ibadah-ibadah online yang selanjutnya yang Kau adakan dengan karya-Mu. Dengan tidak capek-capeknya hamba-hamba-Mu yang ada di sini mendengarkan ibadah online selalu Tuhan. Semuanya yang sakit boleh disembuhkan, yang jalan tertutup boleh Tuhan buka jalan, yang kurang berkat boleh mendapat curahan berkat dari Tuhan, boleh mendapat anggur baru, urapan baru. Pernikahan yang hampir terputus boleh dipulihkan, pekerjaan yang hampir hilang dipulihkan kembali oleh Tuhan. Kita patut bersyukur sama Tuhan. Setelah tahu firman-Mu ini Tuhan, hamba-Mu akan berharap kepadamu dan selalu bersyukur kepadamu. Walaupun Engkau mungkin kadang belum mengabulkannya, hamba tetap berharap terus sampai Engkau kabulkan, sampai kedatangan-Mu. Yang kedua, sampai Maranatha tiba. Hamba-Mu tetap berharap dan bersyukur kepadamu. Dan doa ini saya akhiri dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudara. Lega saudara. Sudah merasakan ibal, sudah merasakan ibadah online, sudah merasakan khotbah online. Saya tak henti-hentinya bertahan untuk melayani. Saya tak henti-hentinya untuk melayani saudara dalam ibadah online, khotbah online, dengan kekuatan yang berasal dari Allah kita. Tepuk tangan sama Allah kita yang kuat, yang memberi kita kekuatan untuk adanya ibadah online ini. Dan tak henti-hentinya saya boleh mendapat urapan dari Tuhan untuk melayani, tidak capek-capeknya untuk ibadah online, khotbah online. Selalu pelayanan hamba untuk saudara. Kita boleh bernyanyi memuji-muji Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Saudara, kekuatan adalah berasal dari Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin, amin saudara, amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan sama Tuhan yang maha kudus dan suci. Haleluya. Amin. Saudara, amin.